Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustuti Indiani, NPM 2014 071037 dari kelas TEP A, jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian, sekaligus untuk memperdalam pengetahuan kita terhadap materi yang telah disampaikan. Adapun dosen dari mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian ini yaitu Bapak Dr. Mareli Talaumbanua STP MSc. Di dalam video kali ini saya akan bahas tentang sistem pendinginan. Adapun topik yang akan saya bahas dalam video kali ini yaitu yang pertama, pengertian sistem pendinginan. Kemudian yang kedua, itu ada dampak tidak adanya sistem pendinginan. Kemudian yang ketiga, ada prinsip pendinginan. Kemudian yang keempat, ada namanya bagian-bagian komponen sistem pendinginan. Kemudian yang kelima, itu ada macam dan cara kerja dari sistem pendinginan. Yang pertama yaitu ada pengertian sistem pendinginan. Jadi, sistem pendinginan adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menjaga mesin supaya temperatur mesin dalam kondisi yang ideal. Sistem pendinginan itu perlu dan sangat penting dilakukan. Berdasarkan neraca panas pada mesin, maka fungsi pendinginan pada motor menjadi penting karena yang akan terhisap oleh sistem pendinginan dapat mencapai 32%. Yang selanjutnya yaitu adanya dampak tidak adanya mesin pendingin. Nah, bila mesin tidak didinginkan, akan terjadi pemanasan yang lebih atau yang disebut dengan overheat, dan akan mengakibatkan gangguan-gangguan seperti yang pertama, bahan akan lunak pada suhu yang tinggi. Contohnya torak yang terdapat dari logam paduan aluminium akan kehilangan kekuatannya kira-kira sepertiganya pada suhu tinggi 300 derajat Celcius. Pada bagian atas torak akan berubah bentuk atau bahkan mencair. Oke, jadi yang kedua, akibatnya ruang bebas atau clearance antara komponen yang saling bergerak menjadi terhalang bila terjadi pemuaian karena berlebihan. Misalnya, torak akan memuai lebih besar karena terbuat dari bahan paduan aluminium daripada blok silinder yang terbuat dari besi tuang, sehingga gerakan torak menjadi macet. Yang selanjutnya yaitu terjadi tegangan termal, yaitu tegangan yang dihasilkan oleh perubahan suhu. Misalnya, cincin torak yang patah, torak yang macet karena adanya tegangan tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu ada namanya akibatnya pelumas itu lebih mudah rusak oleh karena panas yang berlebihan. Jika suhu naik sampai 250 derajat Celcius pada alur cincin, pelumas berubah menjadi karbon dan cincin torak akan macet sehingga tidak berfungsi dengan baik. Atau cincin macet pada suhu 500 derajat Celcius, pelumas berubah menjadi hitam. Sifat pelumasnya turun. Torak akan macet sekalipun masih mempunyai ruang bebas. Kemudian yang selanjutnya akibatnya pembakaran itu tidak normal. Jadi motor mesin atau motor bensin itu cenderung untuk terjadi ketukan atau knocking. Sebaliknya, bila motor terlalu dingin akan terjadi masalah, yaitu pada motor bensin bahan bakar akan sukar menguap dan campuran udara bahan bakar menjadi gemuk. Hal inilah yang menyebabkan pembakaran menjadi tidak sempurna. Nah, teman-teman dapat melihat ilustrasi gambar pada bagian-bagian sistem pendingin. Ada beberapa komponen yang perlu kita pelajari dan perlu kita bahas. Yang pertama itu ada kantung air. Kantung air itu sebagai tempat peredaran air di dalam motor.
akan dialirkan ke tempat yang memerlukan pendinginan, yaitu blok motor dan kepala silinder. Nah, selanjutnya ada namanya selang air atau yang disebut dengan selang. Itu tuh untuk memindahkan air panas dari kantung air ke radiator dan sebaliknya. Selanjutnya itu ada radiator. Radiator ini untuk mendinginkan air pendingin dengan memindahkan panas ke udara luar atau yang disebut dengan radiasi. Kemudian selanjutnya ada namanya reservoir. Nah, reservoir ini sebagai persediaan air dan untuk menyeimbangkan perbedaan volume air pendingin akibat adanya panas. Kemudian ada namanya tutup radiator. Nah, tutup radiator ini untuk menaikkan dan menstabilkan tekanan air dalam sistem pendinginan. Dia lebih mengatur tekanan air. Selanjutnya ada namanya ventilator atau yang disebut dengan kipas. Untuk mengalirkan udara melalui radiator supaya pendinginan tidak tergantung pada kecepatan kendaraan. Kemudian selanjutnya itu ada pompa air untuk mempercepat peredaran air pada sistem pendinginan. Kemudian yang selanjutnya itu ada namanya termostat. Nah, termostat ini untuk mempercepat temperatur kerja air pendingin saat motor masih dingin atau yang disebut baru hidup. Nah, termostat ini juga berfungsi mengatur peredaran ataupun sirkulasi air pendingin. Nah, kita harus paham atau mengerti prinsip dari sistem pendinginan. Prinsipnya itu dari sistem pendinginan itu melepaskan panas mesin ke udara. Jadi kalau tipe langsung itu dilepaskan ke udara, itu disebut pendinginan udara atau yang disebut dengan air cooling. Namun ada juga tipe menggunakan fluida sebagai perantara, itu disebut dengan pendinginan air. Selanjutnya ada macam dan cara kerja sistem pendinginan. Jadi sistem pendinginan itu ada dua macam. Ada namanya pendinginan udara dan pendinginan air. Pendinginan udara pada bagian blok silindernya itu dilengkapi dengan sirip-sirip. Nah, sirip-sirip ini berfungsi untuk menambah permukaan bidang gesek dengan udara. Untuk cara kerja dari sistem pendinginan udara itu panas yang ditimbulkan oleh angin akan disalurkan dan dipindahkan ke dinding-dinding silinder. Kemudian disalurkan ke sirip-sirip pada blok silinder dan selanjutnya didinginkan oleh udara luar. Jadi penggunaan sistem pendinginan dengan udara ini banyak sekali diaplikasikan pada sepeda motor, kemudian ada motor-motor kecil lainnya, dan ada pada mobil VW lama dan lain-lain sebagainya. Nah, sistem pendinginan ini memiliki sifat-sifat. Adapun sifat-sifatnya yang pertama, memiliki konstruksi angin yang sederhana. Kemudian yang kedua, itu suara yang ditimbulkan akibat getaran pada sirip yang terkena hembusan udara itu lebih keras. Kemudian yang ketiga, pendinginan kurang merata karena bagian angin yang langsung terkena hembusan udara akan mendapatkan pendinginan yang lebih. Kemudian yang keempat, itu untuk masalah perawatan itu mudah dan jarang sekali terdapat masalah pada sistem pendinginan yang menggunakan udara. Selanjutnya ada namanya sistem pendingin air. Nah, sistem pendingin dengan menggunakan air ini, pendinginannya dilakukan dengan cara panas yang dihasilkan oleh angin akan disalurkan ke air. Kemudian, air yang membawa panas tersebut akan didinginkan oleh kipas pendingin. Untuk cara kerja pada saat angin masih dingin, itu bila mesin dingin, itu kan sirkulasi air pendinginnya hanya terjadi di dalam mesin saja, tanpa melalui radiator. Ini dikarenakan adanya termostat yang masih menutup saat mesin dingin.
Jadi, air yang mestinya ke dalam radiator tertutup oleh termostat dan akan melewati saluran pipa untuk kembali bersirkulasi ke dalam mesin. Proses ini juga bertujuan untuk mempercepat mesin mencapai suhu kerja normal, yaitu sekitar 80-90 derajat Celcius. Nah, untuk selanjutnya ini, cara kerja pada saat engine itu sudah panas. Saat mesin sudah panas dan melebihi temperatur kerja, maka termostat akan terbuka dan saluran bypass akan tertutup sehingga air yang sudah panas akan dialirkan ke dalam radiator untuk selanjutnya didinginkan oleh kipas dan laju kendaraan itu sendiri. Nah, selanjutnya cairan pendinginan yang sudah didinginkan di dalam radiator kembali dialirkan ke dalam mesin untuk kembali mendinginkan mesin. Begitu seterusnya sampai temperatur kembali turun sehingga termostat kembali menutup. Begitu seterusnya proses harus berulang. Baik, terima kasih. Sekian video presentasi penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan materi, saya minta maaf. Dan semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman yang menyaksikan video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.